Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan materi khotib dengan tema ibadah yang kita lakukan mungkin dengan bersusah payah, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai, tidak mendapatkan balasan berupa pahala yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dengan derajat hasan shahih menurut Imam Nasiruddin Al-Albani, ada di kitab Sunan Ibnu Majah pada kitab Usul dengan nomor hadis 1680 dengan perawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Beliau mengatakan, rubba shahidi laisa lahu min siyami illal juhu wal amal wa rubba qaimi laisa lahu min qiyamihi illa sahih. Menawi kita terjemahkan dalam bahasa kita, rubba shahidi, berapa banyak sekali. Nanti kalau dalam Musnad Ahmad itu tidak memakai lafaz rubba, tapi memakai lafaz tam, isnadnya juga sahih. Berapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa sebagaimana yang kita lakukan pada siang hari ini, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi laisa lahu min siyami, ia dalam mengerjakan ibadah puasa itu tidak mendapatkan pahala sedikitpun dari apa yang ia lakukan dengan ibadah puasanya itu, illa ju wal atas, kecuali ia hanya mendapatkan rasa lapar di perutnya, rasa dahaga di tenggorokan, di kerongkongan kita. Disebabkan karena orang ini yang melakukan ibadah puasa tidak ingat, tidak tahu bahwa ia saat itu sedang melakukan ibadah puasa. Ia dipengaruhi oleh syaitan sehingga ketika ia melakukan ibadah puasa, ada salah satu aturan yang di dalamnya agar pahala ibadah puasa itu bisa kita terima, bisa kita dapatkan, yang itu kemudian dilupakan oleh orang yang mengerjakan ibadah puasa tadi. Apa tentunya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjelaskan hal ini kita bisa melihat di hadis yang lain, ada di kitab Sahih Bukhari dengan nomor hadis 1770, masih pada kitab yang sama, kitab Usul, dengan perawi yang sama juga dari sahabat Abu Hurairah. Beliau kemudian menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yada qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Man lam yada, siapa yang ketika berpuasa itu belum mampu untuk meninggalkan, belum mampu mengendalikan lisannya,
ucapannya, dari perkataan-perkataan qaulul zur, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan dusta, mengadu domba, memfitnah, mencela, atau membenci, atau perkataan-perkataan baik yang lain. Tidak hanya itu saja, mungkin ia tidak melalui perkataan, tapi wal amalabihi, amalannya, perbuatannya, sikapnya ketika ia berpuasa tidak bisa dijaga agar mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Falaisa lillahi hajah." Maka tidak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang melakukan ibadah puasa yang seperti itu, yang belum bisa mengendalikan hawa nafsunya agar tidak mengerjakan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasanya, fi ayyada ta'amahu wa salafahu, walaupun ia ketika berpuasa itu ia meninggalkan makan, ia meninggalkan minum, maupun meninggalkan hubungan suami istri di waktu ia berpuasa. Maka tentu jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu tidak ingin manakala kita mengerjakan ibadah tapi kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan itu, disebabkan karena kita tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak serius, dan tidak hati-hati dalam mengendalikan seluruh ucapan dan aktivitas kita. Rasulullah kemudian melanjutkan masih di sini remaja tadi. Beliau kemudian mengatakan, "Man qoma laisa lahu qiyami illa sahar." Orang yang melakukan ibadah sholat, ia tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah sholatnya kecuali hanya lelah, hanya payah, hanya begadang. Apalagi di waktu qiyamul Ramadan, di waktu bulan Ramadan ini kita melaksanakan qiyamul Ramadan, maka tentu ini harus kita sikapi, harus kita ketahui apa yang bisa menyebabkan ibadah sholat yang sudah kita lakukan kemudian tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Untuk kemudian memberikan penjelasan dari hadis ini, nanti kita bisa melihat ada di kitab Sahih Bukhari. Yang pertama di nomor 500 pada kitab Sholat dari sahabat Anas bin Malik. Pada hadis itu sahabat Anas menyampaikan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Idza shalla ahadukum, manakala salah seorang dari kalian itu sedang melakukan ibadah sholat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya ketika ia melakukan ibadah sholat itu ia sedang bermunajat, berkomunikasi secara rahasia. Walaupun dalam ibadah sholat memang ada bacaan yang dikeraskan, tapi itu pada tahapan bacaan Al-Quran. Akan tetapi ketika sudah menyangkut bacaan doa yang untuk kepentingan diri kita sendiri, yang ketika itu melakukan ibadah sholat, maka tentu kita sampaikan secara rahasia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan ibadah sholat itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak dalam kondisi yang lalai, tidak dalam kondisi yang melamun atau mengantuk, insya Allah kita bisa mendapatkan pahala ibadah sholat yang kita lakukan. Sebaliknya, sebagaimana hadis tadi, kalau kita sedang sholat itu lalai, kita sholat tapi melamun, pikiran kita tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di masjid melakukan ibadah sholat, tapi pikiran kita ada di rumah, ada di tempat kerja, atau ada di tempat yang lain, maka mustahil nanti ibadah sholat kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis Sahih yang lain di nomor 1771, ini dari sahabat Abu Hurairah, ada satu peristiwa yang nanti bisa kita ambil hikmahnya. Pada kitab sholat di bab ada ketika itu seorang sahabat dakhala ilal masjid summa yusalli. Ia masuk ke dalam masjid kemudian melakukan ibadah sholat.
sebelum orang tadi memulai pembicaraan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah habis melihat orang tadi sholat sunnah di dalam masjid itu, irji fasoli fa innaka lam tusolli, kembali kamu sholat lagi, apa yang kamu lakukan tadi belum dihitung sebagai ibadah sholat. Maka orang tadi langsung menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah. Seperti itu juga pada kali kedua dan ketiga, sehingga sampai pada yang ketiga orang tadi mengatakan waladi ba'asaka bilhaq, ya Rasulullah, demi Dan yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma'uksilu bihada, saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah sholat yang lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan ini. Wa'al ini, maka ajari saya bagaimana tata cara melakukan ibadah sholat yang baik, yang nantinya saya bisa mendapatkan pahala dari ibadah sholat ini. Maka kemudian Nabi menjelaskan, idza qoma ila sholat, ketika kamu mau berdiri sholat, fakabir faqra ma tayassara minal Qur'an, takbirlah, bacalah apa yang mudah bagi dirimu dari kitab suci Al-Quran. Pada tahapan ini Rasulullah melihat tidak ada celah yang dilakukan oleh orang tadi, masih baik. Baru kemudian setelah itu Nabi menyampaikan sumarka hatta tatma'inna rodiyan, kemudian rukulah, dan ketika kamu ruku tatma'inna, usahakan dengan khusyuk. Khusyuk itu jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah bisa terwujud dengan butuh waktu. Tidak bisa khusyuk itu kita raih dengan cepat. Kalau kita ruku dengan cepat, kapan kita membaca doa? Kapan kita mohon berdoa nyuwun datang Allah pada kesempatan kita komunikasi dan bermunajat kepada Allah tadi. Sumarfa hatta hatta dilakolimana, kemudian bangkitlah sampai betul-betul lurus semua anggota badanmu kembali sebagaimana sebelum kamu melakukan ibadah ruku. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah, lakukan ibadah sujud dengan khusyuk, dengan tumaninah. Maka itu semuanya diperintahkan oleh Nabi pada semua gerakan ibadah sholat Nabi. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dengan melakukan secara tumaninah, secara khusyuk, memahami, mengerti, walaupun kita tidak menghafalkan 100%, tapi kita memahami maksud dari doa yang kita baca, bacaan yang kita baca dalam ibadah sholat, itu nanti akan membuat khusyuk ibadah sholat kita. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama, bagaimana menjadikan ibadah sholat kita ini nantinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Ma'un kita sudah diperingatkan kalian Allah di ayat yang berapa ini? Kurang lebih antara 5 dengan 6 itu. Fawailul lil musholli, celaka orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat. Dikatakan celaka karena mereka melakukan ibadah tapi tidak mendapatkan pahala. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka melakukan ibadah sholat tapi lali kalau dia itu sedang sholat. Kadang-kadang kita ini melakukan ibadah, tapi kita ini lupa sedang melakukan ibadah itu. Ya sebagai contoh kayak ibadah puasa kan. Kita lalai bahwa kita ini sedang puasa, terus kita membicarakan orang lain. Kita lalai bahwa kita ini sedang sholat, tapi kita tidak khusyuk konsentrasi dengan doa-doa yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci dari semua ibadah agar nanti setelah kita lakukan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Mari kita serius, mari kita khusyuk, mari kita fokus dalam ibadah itu dan menjaga agar ibadah itu tidak rusak dengan perbuatan maupun ucapan kita sendiri. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina